Syiah. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat tolol dan tidak masuk akal. Ini loh, lihat dalilnya. Nggak pakai nambah, nggak pakai kurang. Ini memang betul-betul dalam kitab Syiah. Pendapat tentang penyusunan Al-Quran informasi saja penambahan dan pengurangan dalam Al-Quran. Ya. Kita cepat ya, kita cepat. Ini penambahannya. Lihat dalam kitab An-Nuri As-Sabarsi, ini ulama Syiah menulis kitab berjudul Al-Fasl, kitab Al-Fisab Tahrir, kitab Rab Al-Arbab, yang membeberkan nama-nama ulama Syiah yang berpendapat bahwa Quran telah mengalami tahrif. Dalam kitab tersebut Nuri As-Sabarsi dalam 211 ya, bahwa dalam Quran ada ayat-ayat tolol dan tidak masuk akal. Coba. Dalam kitab Anwar Al-Hidayah fi Ta'liqah 'alal Kifayah, karya Imam Khomeini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1, terbitan Muassasah Tanzim Athar Al-Imam Khomeini, cetakan kedua tahun 1415 Hijriah, halaman 244 dan 245. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya jika satu urusan sebagaimana yang telah digambarkan oleh pengarang kitab Fasl Al-Khitab yang telah ditulisnya tidak bermanfaat dari sisi keilmuan dan perbuatan, dia selalu membawakan riwayat-riwayat yang dhaif. Dan satu hal lagi yang mengherankan dari mereka yang hidup sezaman dengannya, yaitu An-Nuri, mengapa lalai dan lengah akan hal semacam ini atau membiarkan karyanya tersebut. Dalam kitab Tashihul I'tiqad, karya Syekh Mufid, salah satu ulama Imamiyah, terbitan Mansurat Ar-Ridho, cetakan 1363 Hijriah, halaman 126. Pada pasal tentang penyikapan terhadap riwayat-riwayat yang saling berbeda dan bertentangan. Ia adalah pasal akhir dalam kitab tersebut dan bahkan ia adalah alinea terakhir darinya. Syekh Mufid berkata, adapun hadis yang Syekh Syaduk bergantung kepadanya, yang mana ia berujuk kepada kitab yang dinisbatkan kepada Sulaim dengan periwayatan Aban bin Abi Ayyash, maka riwayat itu maknanya sahih. Hanya saja kitab tersebut tidak bisa dipercaya dan tidak dibenarkan begitu saja mengamalkan kebanyakan hadis di dalamnya, karena di dalamnya telah terjadi kerancuan dan tadlis. Maka sudah sepantasnya bagi orang beragama untuk tidak mengamalkannya, mengandalkannya secara utuh seluruh isinya, dan bertaklid kepada perawi kitab itu. Maka hendaknya seorang muslim berujuk meminta bantuan kepada para ulama agar mereka menunjukkan mana hadis yang sahih dan mana yang hadis rusak atau tidak sahih. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Sayyid Abdul Qasim Al-Khu'i, pimpinan Syiah dan seorang marja taklid agung di zamannya, era 70-an, jilid 1, terbitan Mansurat Anwar Al-Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 230 dan 231. Ketika menjelaskan tentang adanya tambahan-tambahan tertentu dalam sebagian ayat yang diyakini sebagai tafsir dan penjelasan berdasarkan wahyu, beliau berkata, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebagian tanzil itu berupa tafsir untuk Al-Quran, dan ia bukan bagian dari Al-Quran. Maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat yang menyebut nama-nama para imam alaihi salam dalam tanzil, bahwa maksudnya adalah dari bagian ini atau tanzil. Dan apabila ia tidak bisa dimaknai demikian, maka adalah kewajiban untuk membuang atau menolak riwayat-riwayat itu, sebab ia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta berbagai bukti tidak adanya tahrif yang telah lewat disebutkan. Dan berbagai riwayat yang mutawatir telah menunjukkan keharusan menyodorkan riwayat-riwayat kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang bertentangan dengan keduanya harus dibuang. Dan pada kitab yang sama, jilid 1 halaman 259, Al-Khu'i berkata, telah dijelaskan kepada para pembaca, sesungguhnya hadis tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan hayalan.
Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius. Adapun yang akalnya jernih, maka tidak akan meragukan akan kebatilan dan kekhurafatan atau dongeng hadis tersebut. Sekarang mari kita simak pernyataan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah tentang keyakinan kelompok Imamiyah terhadap Al-Quran, yang pastinya beliau lebih alim daripada ustadz ini. Dalam kitab Idarul Haq, karya Rahmatullah bin Khalili Rahman Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, terbitan Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 438. Al-Hindi berkata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia di hadapan mayoritas Syiah 12 imam terjaga dari perubahan, penggantian, dan barang siapa di antara mereka berkata telah terjadi kekurangan pada Al-Quran, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Pada halaman 440, Al-Hindi berkata, sangat jelas bahwa mazhab yang dibenarkan di kalangan ulama Syiah 12 imam bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah yang terdapat di tangan manusia, telah terkumpul dan tersusun di zaman Rasulullah SAW yang telah dijaganya, dan ribuan sahabat pun telah menyalinya. Dalam kitab Difa Anil Aqidah wa Syariah, karya Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer Mesir, terbitan Nahdhah Misr, cetakan ke-7 tahun 2005, halaman 209 sampai 221. Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata, saya menyayangkan sebagian orang yang menebarkan tuduhan tanpa dipertimbangkan akibat-akibatnya. Mereka memberikan citra buruk kepada Islam dan umatnya dengan keburukan yang nyata. Saya mendengar seseorang berkata dalam suatu majelis bahwa Syiah memiliki Al-Quran lain yang terdapat tambahan lebih dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini. Isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama yang dicetak di Kairo disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Teheran, dan lembarannya berada di tangan dan di rumah mereka. Kepercayaan semacam ini adalah permainan yang dapat mempermalukan yang terjadi di antara umat Islam dari Ahlus Sunnah dan Syiah. Jika ada seseorang yang bersamaku beriman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji, bagaimana dihalalkan pengkafirannya hanya karena kesalahan dalam pemahaman hukum? Sekarang mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab yang akan kami sebutkan, dan penilaiannya kami serahkan kepada para pemirsa. Dalam Kitabul Ahadits Al-Mukhtaroh, karya Diyauddin Al-Maqdisi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Abdul Malik bin Abdillah bin Duhaish, jilid 3, cetakan ketiga tahun 2000, terbitan Dar Hidr, halaman 370, hadis nomor 1164. Dari Zir, ia berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat rajam. Maka ia bertanya balik, berapa jumlah surat Al-Ahzab dalam hitungan kalian? Aku berkata, 73 atau 74 ayat. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya surat itu jumlah ayatnya hampir menyamai surat Al-Baqarah atau lebih panjang darinya. Muhakkik kitab berkata, sanadnya sahih. Jika saat ini kita coba membuka Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa surat Al-Ahzab berjumlah 73 ayat. Namun dalam riwayat di atas dijelaskan bahwa surat tersebut memiliki ayat yang menyamai jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, berarti terdapat kira-kira 3/4 dari surah Al-Ahzab telah hilang. Bukankah ini merupakan tuduhan terhadap sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab, meyakini bahwa Al-Quran saat ini telah berkurang dari aslinya yang berkisar 2 juz lebih? Di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah,
Jilid 8, terbitan Darul Ma'rifat, halaman 742. Ibn Hajar berkata, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan di dalam tambahan Musnad dan At-Tabrani serta Ibn Mardawai dari jalur Al-A'mash dari Abi Ishaq dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai berkata, Abdullah bin Mas'ud, yaitu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menghapus surat Al-Falaq dan An-Nas dari mushafnya. Dan dia berkata bahwa keduanya bukan termasuk kitab Allah. Kami tegaskan, bukan termasuk kitab Allah. Kami sarankan kepada kaum muslimin agar menutup pintu perdebatan tentang tahrif Al-Quran, karena hal tersebut hanya akan menguntungkan musuh-musuh Islam. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.